Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Maulana Abdul Syakur dari kelas Informatika 4B. Di sini saya akan menjelaskan jaringan komputer yang saya buat dengan menggunakan 100 basic client, 8 switch, 4 router, modem DSL, cloud, dan juga server. Di sini saya bagi ke dalam 4 gedung, yang dimana dalam masing-masing gedung itu terdapat 2 lantai. Untuk gedung pertama, di sini saya menggunakan IP kelas C dengan network address untuk lantai pertama dengan 192.168.0.0. Untuk lantai kedua 192.168.1.0. Dan gedung kedua di sini saya menggunakan IP kelas B dengan network address 172.168.0.0. Dan lantai kedua menggunakan network address 172.170.0. Untuk gedung ketiga di sini menggunakan IP kelas B, kelas A maksud saya. Untuk gedung 3 di sini menggunakan IP kelas A dengan lantai 1 network address-nya 10.0.0.0 dan untuk lantai kedua 11.0.0. Untuk pengalamatan ke kliennya di sini saya menggunakan pengalamatan IP dinamis atau DHCP. Bisa kita lihat di sini mulai dari range 2 sampai 16. Untuk menghubungkan dari PC ke switch saya menggunakan kabel straight. Itu juga dari switch ke router menggunakan kabel straight. Untuk router ke router di sini saya menggunakan kabel cross. Untuk menghubungkan antar router di sini saya menggunakan kabel cross. Sedangkan dari router ke DSL modem saya menggunakan strike, dan dari DSL modem ke cloud di sini saya menggunakan kabel PON, dan dari cloud saya menggunakan kabel strike kembali untuk ke server. Baik, untuk pengalamannya kita lihat untuk flash ethernet 0.0 saya memasukkan gateway 192.168.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Port ini adalah kabel yang terhubung dari router menuju ke klien lantai 1. Yang dimana di PC kliennya di sini memakai DHCP. Untuk di PC kliennya tersendiri, untuk di PC kliennya sendiri kita bisa lihat di sini menggunakan DHCP, yang dimana nomor IP-nya nanti akan otomatis terbaca atau terisi. Dan kita lihat default gateway-nya akan sama dengan gateway yang ada di router tadi. Lalu saya di sini menggunakan DNS server 8888. Untuk port yang kedua yaitu port pas Ethernet 10. Di sini saya menggunakan 192.168.1.1 dengan subnet mask yang sama 255.255.255.0. Port ini menyambungkan dari router ke klien yang ada di lantai 2. Kita bisa lihat di sini juga PC klien menggunakan DHCP, yang dimana nanti range IP dari klien di sini mulai dari 192.168.1.2 sampai dengan yang di sini 16. Mungkin susunannya akan berbeda-beda dikarenakan setiap di sini menggunakan DHCP. Untuk yang ada di untuk router yang kedua yang menghubungkan gedung kedua, kita lihat pas Ethernet 0.0. Untuk gedung 2 menggunakan IP kelas B dengan IP-nya 172.16.01 yang merupakan gateway dari router ke PC klien yang ada di lantai 1.
lantai 2 menggunakan gateway 172.172.101 dengan subnet mask 255.255.0.0. Lalu untuk router yang menghubungkan ke gedung 3, di sini menggunakan IP kelas A, dan untuk di port pertama port 0 yang menghubungkan lantai 1 dari gedung 3. Di sini menggunakan IP 10.0.0.1 dengan subnet mask 255.0.0.0. Untuk port yang kedua yaitu Ethernet 1.0, di sini menggunakan IP 11.0.0.1 dengan subnet mask 255.0.0.0. Kita lanjut untuk router yang keempat yang menghubungkan gedung keempat. Untuk port pertama, di sini menggunakan 192.168.2.1, dikarenakan di sini menggunakan IP kelas C kembali dengan subnet masknya 255.255.255.0. Untuk port kedua, port 01 persen 10, di sini menggunakan 192.168.3.1 sebagai gateway-nya. Port ini digunakan untuk lantai kedua di gedung 4. Dari router ke router, di sini saya menggunakan IP kelas C kembali. Dari router pertama ke router kedua, di sini menggunakan network address 192.168.100, yang dimana dalam router pertama ada di port 60 dengan IP-nya 192.168.10.1, dan di router kedua IP-nya 192.168.10.2. Untuk penghubung dari router 2 ke router ketiga, di sini saya menggunakan network address 192.168.110, yang dimana di sini saya menghubungkannya pada port 60 dengan IP 192.168.10.2. Di sini saya menghubungkannya pada port 70 dengan IP-nya 192.168. Untuk router ketiga yang terhubung ke router keempat, di sini menggunakan network address 192.168.120. Agar semua router dalam jaringan yang berbeda dapat berinteraksi, dapat terhubung, saya menggunakan RIP sebagai protokolnya. Bisa kita lihat dari RIP, untuk router pertama. Di sini merupakan network address yang dimana network tersebut terhubung kepada router yang pertama. Sebagai contoh, untuk 192.168.0.0 merupakan network address yang menunjukkan tujuan kepada lantai 1 di gedung pertama. Untuk 168 untuk 10 yang menunjukkan ke lantai 2. Untuk 10.0 ini merupakan network address yang menghubungkan antara router pertama dengan router kedua. Sedangkan 13.0 ini merupakan network address dari
router pertama ke router kedua. Sedangkan yang 192.168.20.0 ini merupakan IP yang bertujuan kepada server yang terhubung untuk ke server. Untuk ke server sendiri di sini ada pada kelas Ethernet 8.0. Dengan gateway-nya 192.168.20.1. Di sini untuk melalui ke server, di sini menggunakan DSL modem. Lalu setelah dari DSL modem, saya akan terhubung ke cloud. Untuk DSL modem sendiri, kita tidak menambahkan setting apapun, hanya berjalan sebagai default. Untuk di cloud, di sini ada sedikit konfigurasi, yaitu untuk koneksinya. Di sini kita klik DSL, kita tambahkan port yang menghubungkan dari DSL modem ke cloud, yang dimana di sini berada dalam modem 4. Bisa kita lihat modem 4 yang terhubung dari DSL modem ke cloud. Sedangkan untuk Ethernet 6 ini merupakan port dari cloud yang terhubung ke server. Kita lihat Ethernet 6. Untuk server sendiri, di sini saya menggunakan IP dengan network address yang sama dengan router tadi, yaitu 192.168.20.1 dengan gateway-nya 192.168.20.1 dengan DNS server 8888. Untuk servisnya di sini saya membuat sebuah web sederhana yang dimana nanti web ini bisa diakses oleh semua dari kliennya. Kita lihat HTTP-nya juga on, HTTPS on, menandakan ini bisa diakses oleh klien. Kita lihat di IP yang ada di router kedua, yang dimana di sini merupakan network address yang dari gedung 2 lantai 1, itu 172.16.00, dan yang kedua 172.17.00 ini merupakan network address yang berasal dari lantai 2 gedung kedua. Dan untuk network address 192.168.10.0 ini merupakan network address yang berasal dari hubungan antara router kedua dengan router ke-1. Kucing mau bawa ke dia? Untuk network address 192.168.110 ini merupakan antara router kedua dengan router ketiga. Kita lihat juga untuk router ketiga. Untuk network address 10.0.0.0 ini merupakan network address yang bertujuan ke gedung lantai 1 dari gedung 3. Dan untuk network address 11.0.0.0 ini merupakan network address dari lantai kedua dari gedung 3. Sedangkan untuk 192.168.110 ini merupakan network address dari router kedua ke router, maksud saya
pindah ke router ketiga ke router kedua. Untuk 192.168.12.0 ini merupakan router ketiga ke router keempat. Kita coba lihat untuk koneksi dari semua perangkatnya di sini. Kita akan mencobanya menggunakan Edge Simple PDU. Kita coba dari PC 0 dengan PC 5, sukses. Dikarenakan ini masih satu jaringan, kita akan mencoba dari lantai pertama dari gedung 1 ke lantai kedua di gedung 2. Kita akan coba dari gedung 1, kita akan mencoba dari lantai 1 di gedung 1 dan lantai 2 di gedung 1. Kita coba PC 0 ke PC 15. Oke, kita coba sekali lagi PC 6 ke PC 15. Sukses. Kenapa ada faedah terlebih dahulu? Dikarenakan di sini dia melalui router dulu, jadi kita harus mencobanya kembali. Kita akan coba ke gedung yang lain, dari gedung pertama lantai 2 menuju gedung ketiga lantai 1. Di sini pendek. Kita coba sekali lagi 19 ke PC 34. Kita coba untuk ke gedung yang lain, ke gedung 1 ke gedung 4. Hasilnya successful. Kita coba dari gedung kedua ke gedung ketiga. Kita reload dan successful. Kita coba lagi dari gedung pertama ke gedung ketiga. Successful. Sekarang kita coba dari server ke router pertama. Successful. Dari router keempat ke server. Successful. Kita akan coba untuk dari klien ke server, dari lantai gedung 1 ke server. Hasilnya successful. Kita coba gedung keempat. Kita coba gedung kedua. Isinya successful. Sekarang kita coba untuk menggunakan web servernya. Kita buka dari PC client, web browser, maaf agak lama. Sudah terbuka. Kita coba masukkan IP dari server 192.168. Berhasil menampilkan web yang tadi dibuat. Ini menandakan web servernya berhasil digunakan. Web server ini menandakan web server proxy-nya bisa digunakan. Mungkin cukupkan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada
kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.